Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, belakangan ini publik dikejutkan oleh sebuah poster resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Pesannya singkat, jelas, dan sangat tegas. Tidak ada lagi lunas tunda ganti untuk haji khusus. Sekilas, kebijakan ini terdengar rapi, terdengar disiplin, bahkan terkesan adil. Sistem dibuat ketat, data dikunci, dan aturan ditegakkan tanpa celah. Namun sahabat semua, justru disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah kebijakan setegas ini benar-benar dibuat untuk melindungi jamaah? Atau justru untuk mengamankan sistem dan administrasi semata? Karena kita harus ingat, haji bukan sekadar urusan data dan prosedur. Haji adalah ibadah seumur hidup. Sebuah perjalanan spiritual yang ditunggu puluhan tahun, dikumpulkan dengan tabungan, doa, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Ketika negara mengunci data setelah pelunasan, maka yang dikunci bukan hanya nama dalam sistem, tetapi juga nasib dan harapan jamaah. Aturan boleh tegas, sistem boleh rapi, tetapi jika di balik ketegasan itu tidak ada ruang perlindungan bagi jamaah yang tertimpa musibah, maka kebijakan ini layak dipertanyakan. Pertanyaannya sederhana, namun mendasar. Siapa sebenarnya yang dilindungi oleh aturan ini? Jamaah atau sistem? Sahabat semua, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami satu istilah kunci yang belakangan ini ramai diperdebatkan, yaitu lunas tunda ganti. Dalam praktik haji khusus selama ini, mekanisme lunas tunda ganti menjadi solusi ketika terjadi kondisi darurat. Artinya, jika seorang jamaah sudah melunasi biaya haji, namun gagal berangkat karena alasan tertentu, seperti kondisi kesehatan yang menurun, wafat, atau kendala medis mendadak, maka kuota tersebut tidak langsung hangus. Kuota masih bisa dialihkan kepada jamaah lain melalui prosedur yang telah ditentukan. Bagi sebagian jamaah, mekanisme ini dianggap memberi rasa aman, karena ibadah haji bukanlah perjalanan biasa, melainkan ibadah seumur hidup yang penuh ketidakpastian. Namun di sisi lain, lunas tunda ganti juga dinilai menyimpan celah. Ada potensi spekulasi, praktik titip nama, hingga ketidakadilan bagi jamaah yang telah lama antre. Inilah titik persoalannya. Pemerintah menilai celah ini harus ditutup, lalu memilih langkah paling tegas, menghapus lunas tunda ganti sepenuhnya. Namun, apakah menutup celah berarti menutup semua pintu solusi? Menurut penjelasan resmi pemerintah, kebijakan penguncian data jamaah setelah pelunasan ini diambil dengan tujuan yang terdengar sangat ideal. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya menegakkan keadilan antrean, mencegah praktik spekulasi, serta memastikan bahwa hanya jamaah yang benar-benar siap secara administratif dan kesehatan yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemeriksaan istitaah kesehatan dilakukan sejak awal, agar tidak ada lagi jamaah yang sudah melunasi biaya haji, tetapi akhirnya gagal berangkat karena kondisi yang seharusnya bisa terdeteksi lebih dini. Selain itu, penguncian data juga diklaim dapat menciptakan kepastian hukum dan kepastian keberangkatan, baik bagi jamaah maupun bagi penyelenggara ibadah haji khusus. Dengan sistem yang tertutup dan tidak bisa diganti, pemerintah berharap tata kelola haji khusus menjadi lebih tertib, transparan, dan bebas dari manipulasi data. Dari sudut pandang administrasi, kebijakan ini memang tampak rapi, terstruktur, dan menenangkan. Namun sahabat semua, kebijakan yang terlihat ideal di atas kertas belum tentu berjalan ideal ketika berhadapan langsung dengan realitas lapangan yang penuh dinamika. Sahabat semua, disinilah letak persoalan yang paling nyata. Kebijakan seringkali terlihat sempurna di atas kertas, tetapi realitas di lapangan tidak pernah sesederhana itu. Mari kita jujur, tidak semua jamaah bisa diprediksi kondisinya sejak awal. Ada jamaah yang dinyatakan sehat saat mendaftar dan melunasi biaya haji, namun beberapa bulan kemudian kondisinya menurun drastis. Ada yang terserang penyakit mendadak, ada yang tidak lagi layak terbang, bahkan ada yang wafat setelah proses pelunasan selesai. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan besar pun muncul. Ketika data jamaah sudah dikunci dan tidak bisa diganti, lalu apa yang terjadi dengan kuota tersebut? Apakah kursi haji itu dibiarkan kosong begitu saja? Apakah dana jamaah dijamin kembali sepenuhnya?
Atau justru keluarga jamaah harus menanggung resiko tanpa kepastian? Yang menjadi masalah, hingga hari ini, mekanisme darurat untuk kondisi seperti ini belum dijelaskan secara terbuka dan tegas. Ketidakjelasan inilah yang membuat kebijakan terlihat rapi, namun menyisakan kegelisahan besar di hati jamaah. Sahabat semua, inilah titik paling krusial dari kebijakan penguncian data setelah pelunasan. Secara tidak langsung, resiko kini dipindahkan sepenuhnya ke jamaah dan PIHK. Ketika data dikunci, negara berada di posisi paling aman, sistem aman, administrasi rapi, aturan jelas. Namun jika jamaah gagal berangkat karena sakit mendadak, kondisi kesehatan menurun atau musibah yang tidak pernah diharapkan, siapa yang menanggung akibatnya? Jamaah yang sudah menunggu bertahun-tahun harus menelan kekecewaan. Keluarga mengalami tekanan mental. PIHK berhadapan dengan konflik dan tuntutan. Sementara negara cukup berkata, aturan sudah jelas, data sudah dikunci. Sahabat semua, ini bukan sekadar soal regulasi, ini soal keadilan. Apakah adil jika sistem terlindungi, tetapi jamaah justru menanggung seluruh resiko tanpa jaminan yang jelas? Jika negara hanya berperan sebagai penjaga aturan, bukan pelindung jamaah, maka reformasi haji kehilangan ruhnya. Karena haji bukan sekadar proses administratif, melainkan harapan seumur hidup yang seharusnya dijaga bersama. Inilah ironi terbesar dari kebijakan penguncian data setelah pelunasan. Alih-alih menyelesaikan masalah, sistem yang terlalu kaku justru berpotensi menciptakan kursi haji khusus kosong. Bayangkan, di satu sisi antrean haji semakin panjang, ribuan jamaah menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat. Namun di sisi lain, ada kemungkinan kuota tidak terserap hanya karena tidak ada mekanisme pengganti ketika jamaah yang sudah lunas gagal berangkat. Jika satu jamaah sakit, wafat, atau tidak layak terbang setelah pelunasan, sementara datanya sudah dikunci, maka kursi itu berisiko dibiarkan kosong. Bukan karena tidak ada peminat, tapi karena sistem tidak memberi ruang solusi. Pertanyaannya, siapa yang dirugikan? Bukan negara, bukan sistem. Yang dirugikan tetap jamaah. Mereka yang sudah lama antre harus kembali menunggu, sementara kursi di Tanah Suci justru kosong. Jika kebijakan justru menghasilkan pemborosan kuota di tengah krisis antrean, maka yang perlu dikoreksi bukan jamaahnya, melainkan desain kebijakannya. Menutup mekanisme lunas tunda ganti tanpa membuka sistem pengaman adalah kebijakan yang patut dipertanyakan. Jika memang praktik lama dianggap bermasalah, seharusnya yang ditutup adalah celah spekulasi dan praktek titip nama, bukan justru mematikan seluruh ruang solusi. Sistem yang baik bukan hanya tegas, tetapi juga siap menghadapi kondisi darurat di lapangan. Dalam urusan haji, risiko selalu ada. Kesehatan bisa menurun, musibah bisa datang tanpa aba-aba, bahkan kematian bisa terjadi setelah pelunasan. Ketika semua data dikunci dan tidak ada skema pengganti terbatas, maka seluruh risiko dilemparkan ke jamaah dan penyelenggara. Disinilah negara seharusnya hadir, bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai penanggung jawab. Perlu ada dana proteksi jamaah, perlu ada mekanisme penggantian yang transparan dan terbatas agar hak jamaah tetap terlindungi. Karena haji bukan sekadar angka dalam sistem, melainkan ibadah seumur hidup yang syarat harapan dan pengorbanan. Di tengah kebijakan penguncian data jamaah setelah pelunasan, muncul ironi yang sulit diabaikan. Pemerintah justru kembali mengumumkan pelunasan jamaah haji khusus kuota cadangan. Artinya satu hal, masih ada kursi kosong yang sedang dikejar agar tidak tersisa. Jamaah diminta segera melunasi biaya haji melalui PIHK masing-masing, dengan narasi bahwa kesempatan ini terbatas dan tidak semua orang mendapatkannya. Namun disinilah pertanyaan krusial muncul. Jika jamaah kuota cadangan ini sudah melunasi biaya, lalu tiba-tiba gagal berangkat karena alasan kesehatan, wafat, atau kondisi darurat lainnya, apa yang terjadi dengan dananya? Apakah kuotanya hangus begitu saja? Apakah ada jaminan perlindungan bagi jamaah? Sampai hari ini, mekanisme perlindungan itu belum dijelaskan secara terbuka. Kuota dikejar, jamaah didorong cepat lunas, tetapi jaminan kepastian masih menggantung. Inilah ironi besar dalam tata kelola haji khusus hari ini. Sahabat semua, dari seluruh pembahasan tadi,
Satu kesimpulan besar yang harus kita garis bawahi adalah ini. Kebijakan haji tidak boleh hanya rapi di atas kertas, tetapi harus adil dan aman bagi jamaah di lapangan. Menutup lunas tunda ganti memang bisa memperketat sistem, namun ketika penguncian data dilakukan tanpa mekanisme pengaman, risiko justru berpindah sepenuhnya ke jamaah. Negara aman, sistem aman, tetapi jamaah menanggung ketidakpastian. Di sisi lain, pemerintah masih mengejar kuota cadangan agar kursi tidak kosong. Jamaah diminta cepat lunas, namun perlindungan ketika gagal berangkat belum dijelaskan secara terbuka. Sahabat semua, haji bukan transaksi biasa. Haji adalah ibadah seumur hidup. Di balik setiap nomor porsi, ada doa orang tua, tabungan puluhan tahun, dan harapan yang tidak sederhana. Karena itu, reformasi haji seharusnya berpihak pada jamaah, bukan sekedar menyederhanakan urusan administrasi. Sekarang kami ingin mendengar pendapat sahabat semua. Menurut Anda, apakah kebijakan penguncian data setelah pelunasan ini sudah adil, atau justru berpotensi merugikan jamaah? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Diskusi Anda penting, karena suara jamaah tidak boleh dikunci seperti data dalam sistem. Dan jika sahabat merasa pembahasan ini penting, jangan lupa subscribe channel ini, agar kami terus menghadirkan analisis jujur, kritis, dan berpihak pada kepentingan jamaah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.